lagi di channelku Maria. Kali ini di videoku aku akan nge-battle 2 buah complexion. Ini dari salah satu brand lokal yaitu Makeover yang series Hydra Stay-nya. Kalau misalnya kalian ngikutin channelku, kemarin aku baru aja upload ya review foundation terbaru Makeover yang Hydra Stay, yang namanya adalah Glow Flood Foundation yang seperti ini. Dan ini sampai hari ini aku cek belum launching di official store-nya. Kalau misalnya nanti kalian tertarik mau beli, aku akan taruh linknya di bawah, outshop dimana aku beli produknya. Kalian bisa langsung klik aja ya. Aku penasaran pengen ngebattlein foundationnya ini dengan seri yang Makeover Hydra Stay Light Glow Cushion. Mengingat untuk harga dari keduanya ini beda banget. Untuk yang cushionnya ini netonya 15 gram, harganya di official store sekitar 215.000. Mungkin ada diskon jadi 170-an lah ya. Sedangkan untuk foundationnya ini netonya ada 35 ml. Harganya kemarin aku beli 131.000. Untuk harga resminya dari official store aku belum tahu karena memang produknya aku cek belum ada di sana. Tapi pastinya kalau dilihat dari harganya beda banget, sedangkan yang foundationnya lebih banyak. So aku akan kasih lihat di sini nanti perbandingannya keduanya waktu aku battle seperti apa. Mulai dari teksturnya, hasilnya seperti apa di wajahku, udah gitu sampai ke tes ketahanan ya pastinya. So kalau kalian penasaran untuk review lengkapnya seperti apa, pastiin untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. So pastinya aku akan seneng banget kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Kalau dilihat dari segi package-nya seperti ini, pastinya beda ya antara cushion sama foundation. Aku akan bahas satu persatu detailnya seperti apa, mulai dari yang cushionnya dulu. Sebenarnya kalau kita pakai cushion itu keunggulannya adalah kayak kita cepet banget mengaplikasikan karena kayak pakai bedak tinggal di tap-tap aja ke muka. Tapi biasanya kekurangannya dia tuh isinya sedikit, harganya agak cukup mahal. Untuk warnanya ini kayak warna abu-abu gitu, di bagian depan ada tulisannya Hydra Stay Light Glow Cushion. Pas kita buka, pastinya kayak cushion pada umumnya, dia ada kaca, puff, sama di bagian dalamnya itu adalah isi dari cushionnya. Dimana dia pasti ada tutupnya seperti ini, jadi untuk produknya tetap steril ya. Di bagian belakang ini ada keterangan seperti nama shade-nya yang aku pakai di sini, W33 Honey Beige. Kalau untuk expired date-nya sih ini nggak tertera di sini, mungkin ada di box-nya. Cuman karena boxnya hilang, jadi aku nggak bisa bahas lebih lanjut. Yang pasti kalau misalnya nih kalian pengen tahu detail dari klaimnya, ingredients-nya, dan lain-lain, bisa cek untuk videoku yang udah pernah aku post juga. Nanti aku akan taruh linknya di bawah, kalian bisa langsung klik aja ya. Yang pasti sih seingat aku, karena memang ini seri yang Hydra Stay, dia pasti ngeklaimnya tuh hasilnya akan kayak healthy glow skin gitu. Dan lebih prefer untuk normal to dry skin. Masuk di bagian package foundationnya, sebenarnya kemarin aku udah bahas lengkap juga di videoku. Jadi kalau misalnya kalian pengen lihat detailnya, bisa cek di videoku yang sebelum ini. Tapi sekilas di sini aku akan tetap kasih lihat ya, dia berbentuk kotak pendek. Sebenarnya sini kayak package kutek nggak sih? Cuman gede, dan bahannya sendiri dari kaca yang cukup tebal dan kokoh. Dan untuk di bagian atasnya ini kalau kita buka, pastinya ada pumpnya, jadi kita bisa kontrol seberapa banyak waktu kita mengambil si foundationnya ini. Di bagian depan pastinya ada tulisannya Hydra Stay Glow Flood Foundation. Terus kalau kita putar ini ada expired date. Menurut aku ini bagus ya. Jadi kita bisa cek expired date-nya sampai kapan walaupun boxnya udah kebuang. Aku selalu bilang kayak gini karena memang ini keunggulan dari salah satu produk makeup menurut aku. Terus di bagian bawahnya sini ada keterangan-keterangan seperti shade-nya W33 Honey Beige. Aku sengaja memang pakai warna yang sama. Nanti aku akan kasih lihat perbandingannya kalau dipakai di wajahku seperti apa untuk keduanya. Oh ya, untuk produknya Makeover ini selalu sudah ada nomor BPOM-nya kalau misalnya kalian mempertanyakan. Jadi pastinya produknya aman ya buat kita pakai. Langsung aja tanpa berbasa-basi akan aku aplikasikan di wajahku. Seperti biasa kalau aku ngebattle, akan aku pakai separuh-separuh di sisi kanan kiri wajah. Dan ini dia kondisi wajah aku sebelum diaplikasikan complexion ini. Ada beberapa kayak noda-noda gitu, tapi sebenarnya ini udah tersamar banget. Tapi lagi-lagi di sini akan muncul jerawat baru, jadi aku akan kasih lihat di situ dia agak kemerahan gitu. Nanti kita akan lihat apakah complexionnya ini bisa menyamarkan jerawatnya atau enggak. Pertama aku akan mulai untuk cushionnya dulu di sisi kanan wajahku, dan sebenarnya ini jujur udah kayak mau habis gitu, jadi aku agak kesusahan ngambilnya. Coveragenya juga jadi gak maksimal. So aku putuskan untuk membalik puff cushion yang ada di dalamnya itu biar produknya lebih keangkat banyak dan hasilnya nanti bisa bagus di wajahku. Kalau aku lihat sih waktu aku ratakan, aku tap-tap gitu, menurut aku ini gampang diratakan untuk secara teksturnya.
Dan coveragenya juga wow, oke banget. Kayak langsung noda-noda yang ada di pipi, terus bekas-bekas jerawat sedikit yang ada di dagu, itu juga langsung tercover. Dan kalau misalnya nih kalian salvok sama puff cushion yang aku pakai ini dari Luke, karena memang yang dari makeover belum aku cuci, masih kotor. Tapi ini kualitasnya sama-sama bagus ya menurut aku, jadi dia ngeratainnya bisa maksimal. Kayak gini hasilnya di wajahku. Untuk coveragenya oke, seperti yang aku bilang, dia langsung bisa menyamarkan kayak area bawah mataku yang gelap dan noda-noda di wajah. Terus hasilnya memang glowing, kayak yang kelihatan lembab, basah, tapi masih yang natural ya, nggak yang banyak banget sih menurut aku. Shade yang W33 Honey Beige ini juga cocok di skin toneku, langsung bisa ngeblend bagus gitu, nggak kelihatan keputihan atau apa. Karena memang ini untuk yang yellow undertone ya. Selanjutnya ini aku akan pakai satu pump kira-kira untuk foundationnya di sisi kiri wajah aku. Menurut aku ini secara teksturnya seperti yang aku bilang kemarin ya, dia kental tapi agak sedikit gel gitu loh. Sekarang kita akan lihat aku total di wajah aku, apakah warnanya ini bakal sama dengan yang sisi kanan tadi pakai cushion. Setelahnya aku akan ratakan juga menggunakan puff, dan ini teksturnya gampang merata juga. Tapi memang ini sengaja banget aku pakai satu pump. Kemarin kalau aku pakai satu pump untuk keseluruhan wajah tuh coveragenya masih kurang oke di wajah aku. Jadi ini satu pump khusus aku pakai di sisi kirinya aja. Jadi sebenarnya bisa dibilang untuk coveragenya agak beda ya. Ini yang cushionnya bisa lebih full, tapi untuk yang foundationnya tuh lebih kayak medium gitu. Untuk finish hasilnya seperti ini, ternyata warna honey beige. Aku rasa sih sepertinya terlihat di kamera sama ya warnanya. Coba kalau menurut kalian gimana? Komen-komen dong. Tapi kalau untuk hasilnya ini sama kayak hasil yang glowing skin sehat gitu, nggak terlalu banyak, jadi masih natural. Dan kelihatan lembab yang basah. Ini memang cocok banget menurut aku untuk kalian yang punya tipe kulit normal atau kering. Dan sekarang aku akan zoom aja di sekitaran pori-pori aku seperti apa perbandingannya. Karena memang di sekitaran T-zone kan pori-porinya agak gede ya. Menurut aku sih karena memang ini hasilnya glowing, biasanya tipe yang kayak gini agak memperlihatkan teksturnya. Memang iya terlihat di situ, cuman kalau aku zoom lagi pas aku lihat ternyata yang bagian cushionnya kayak lebih glowing gitu nggak sih? Jadi memang teksturnya kayak lebih terlihat. Tapi nggak masalah, setelah nanti kita pakai bedak biasanya di sekitaran itu lebih kelihatan flawless. Ini cuman akan terlihat saat kita zoom aja ya. Untuk jenis cushion ataupun foundation yang seperti ini kita perlu agak sedikit nunggu biar dia beneran ngeset. Barulah sekarang setelah ngeset aku akan aplikasikan bedak. Di sini aku langsung akan menggunakan produknya makeover lagi yang mattifying transparent powder, karena memang jenis tipe wajahku ini kan normal to oily, di sekitaran T-zone sering gampang berminyak. Jadi aku wajib banget set menggunakan bedak. Kalau misalnya kulit kalian normal to dry, mungkin gak di set bedak, nggak masalah ya. Di sini aku menggunakan bedak yang langsung kayak bagus untuk kulit berminyak, karena kemarin kalau misalnya pakai bedak yang biasa aja dia cepet banget lumernya di wajahku. Hasilnya seperti ini di wajahku, pastinya akan lebih matte, tapi seperti yang aku bilang di pori-pori aku kelihatan lebih flawless. Aku akan kasih tunjuk kalau ini udah jam 10.49. Yap, taruhlah jam 11 siang ya. Pastinya aku akan update nanti untuk tes ketananya seperti apa. Dan seperti biasa ya, aku pakai pas weekend jadi kita bisa tes seharian. Untuk update yang pertama, ini aku udah keluar panas-panasan pakai masker seperti biasa, dan ini aku lagi makan jam 13.40, sekitar setengah 2 siang, jadi pakainya 2,5 jam ya. Menurut aku sih waktu aku buka itu kayak belum terlalu yang gimana-gimana banget gitu loh, belum ada perubahan, masih flawless. Cuman agak sedikit berkilau di ujung hidungnya, dikit banget. Itu yang bagian foundationnya, karena dia yang di sisi kiri wajahku. Ntar kita lihat ya untuk detailnya seperti apa. Update yang kedua ini jam 15.45, jadi hampir jam 4 sore, pakainya 5 jam. Kalau aku kasih lihat di situ, karena memang ini aku pakai kacamata, di sebelah yang bagian foundation dia tuh ngecap kelihatan banget nggak sih? Tuh aku akan kasih lihat zoomnya. Cuman untuk di bagian cushionnya sih ada sebenarnya, tapi nggak terlalu kentara menurut aku. Untuk coveragenya di sekitaran bekas-bekas jerawat masih cukup bagus, mungkin agak terlihat sedikit, tapi masih aman lah ya. Dan untuk di sekitaran T-zone aku yang lipatan hidungnya, sebenarnya kalau aku lihat di kaca ini udah cukup berminyak, tapi karena itu aku pakai kamera handphone jadi nggak terlalu kelihatan. Aku akan update pas sampai di rumah. Ini aku udah sampai di rumah jam 17.41, setengah 6, pakainya 6,5 jam ya untuk totalnya seharian ini. Aku buka maskernya dan di situ di masker kelihatan kalau banyak nempel tuh di sekitaran dagu sama di hidung. Karena memang bagian itu yang cukup berminyak, dan memang seharian ini panas banget, aku kegerahan banget, jadi kayak keringatnya juga over.
Sebenarnya kalau aku lihat dari jauh seperti ini nggak terlalu yang kelihatan berminyak banget ya. Tapi coba sekarang kita zoom aja. Yap, ternyata seperti yang udah kalian lihat, di bagian ujung hidung itu udah hilang kayak lumer, keangkat juga karena kena masker mungkin ya. Terus untuk di bagian kacamata, itu juga sebenarnya dua-duanya udah keangkat. Tapi kalau aku perhatiin lagi, masih lebih mendingan yang di bagian cushionnya. Terus untuk keduanya, di lipatan hidung dan sekitarnya itu udah beneran lumer menurut aku. Tapi aku akan kasih lihat sekarang ya detailnya seperti apa perbandingannya. Walaupun dia sama-sama lumer, tapi kalau aku perhatiin lagi, ini kelihatan lebih bagusan penampakannya ya di selain T-zone itu yang bagian cushionnya. Ya nggak sih? Menurut aku sih kayak gitu. So overall, pemakaian 6,5 jam untuk kedua complexion ini sama-sama sudah berminyak dan lumer. Padahal sudah pakai bedak yang dia bagus untuk menahan minyak. Tapi sebenarnya ini wajar karena memang cuacanya cukup ekstrim di hari itu. Kalau misalnya kalian pakainya di indoor mungkin akan beda ya, indoor yang ada AC-nya atau ada kipasnya mungkin nggak akan selumer itu. So melihat dari hasilnya, untuk pemenang battle kali ini masih dari Makeover HDC Light Glow Cushion. Karena memang tadi secara penampakannya yang aku kasih lihat ya, lebih masih bagusan yang bagian cushionnya. Coba kalau menurut kalian gimana sih? Komen-komen di bawah. Sebenarnya sih kalau dilihat hasilnya, karena memang sama-sama sudah berminyak, itu nggak yang semencolok itu perbedaannya. Jadi kalau dari cushion atau foundationnya, menurut aku sih lebih worth yang foundationnya karena dia isinya lebih banyak. Apalagi kalau tipe muka kalian normal to dry, aku rasa sih foundation ini akan bagus di kalian. Ketahanannya juga mungkin akan lebih tahan lama. Kalau misalnya kulit kalian kayak aku, kombinasi normal to oily atau bahkan yang oily, aku rasa sih akan lebih cocok kalau kalian beli foundationnya yang Makeover Power Stay Weightless Liquid Foundation, atau yang cushionnya juga kalau misalnya kalian pengen yang praktis. Pokoknya yang seri Power Stay ya, karena ini terbukti lebih tahan lama di tipe muka kita. Aku udah pernah review lengkap juga foundation ini. Apalagi kalau misalnya digabungkan dengan Power Stay yang mattifying, masih di setting spraynya pakai yang Makeover yang Power Stay juga, itu akan super duper tahan. Dan sepengalaman aku, kalau pakai yang HDC tadi, mau yang cushion ataupun yang foundation, itu akan bertahan bagus sekitar 3-4 jaman. Lebih dari itu sih rawan banget lumer. Oke, akhirnya selesai sudah untuk video battle kali ini. Semoga semua informasinya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Seperti biasa ya, kalau kalian udah pakai salah satunya atau bahkan keduanya, kalian bisa komen-komen di bawah. Sebutkan juga ya untuk tipe dari kulit kalian, berminyak ataupun kering, biar nanti bisa di-share dengan teman-teman yang lain. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videonya sampai akhir. Kalau kalian suka videoku, pastiin untuk klik tombol like. Dan jangan lupa klik tombol subscribe juga notifikasinya, biar kalian tahu update video terbaru dari aku 3 kali dalam 1 minggunya. Sampai ketemu lagi, bye!